Jangan kita ngomongin negara orang, kita berbicara keburukan negara orang, ternyata di dalam negeri kita ini banyak juga yang belum benar ya. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di video ini masih dengan saya. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya doa yang baik-baik akan selalu saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua agar dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa, jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini akan kita reaksi satu video yang menurut saya pribadi ini cukup mengecewakan yang terjadi di dalam negeri di Indonesia. Isu yang sangat-sangat sensitif tentang suku. Nah, apa yang saya pikirkan guys, bahwa selama ini setahu kita semua ada banyak permasalahan, perselisihan, perdebatan yang dilakukan oleh netizen Indonesia dan juga Malaysia. Itu yang selama ini terjadi di media sosial berkepanjangan dari dulu hingga saat ini. Yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau memang di tempat kita ini masih banyak permasalahan, ngapain juga kita urus negara orang lain ya guys ya? Ngapain juga kita ikut campur dan juga mempermasalahkan negara orang lain, sementara di negara kita pun masih banyak masalah seperti video yang akan kita tampilkan ini guys. Ini benar-benar isu yang sangat sensitif antara suku. Oke, kita akan saksikan video itu. Sebenarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini satu hal yang sangat mengecewakan, bahkan ini merambat kemana-mana. Kita saksikan video itu, ini dia. Rendahkanlah suara kami untuk kedua orang tua kami. Jadi akhir-akhir ini sosial media dihebohkan dengan beberapa fenomena yang cukup meresahkan bagi banyak orang, karena fenomena-fenomena ini menimbulkan berbagai macam hate comment, bahkan sampai penghinaan terhadap suatu suku. Sebenarnya fenomena-fenomena itu nggak semuanya muncul sendiri di beranda sosial media gua, tapi dari beberapa DM yang masuk ke gua, itu ada yang minta bahas beberapa fenomena anomali yang cukup meresahkan. Mulai dari sound horeg, knalpot motor yang berisik, kelakuan santri yang dinilai anomali, perguruan silat segala macam, dan fenomena lainnya. Bahkan yang viral baru-baru ini, itu ada video yang berisikan komunitas pemotor itu pada numpang istirahat di suatu supermarket. Nah, dari fenomena-fenomena ini semua, netizen itu menemukan satu kesamaan dari itu semua, yaitu fenomena-fenomena tersebut semua berasal dari Pulau Jawa. Sebagai seseorang yang lahir dan besar di Pulau Jawa, tentu gue nggak terima kalau fenomena ini digeneralisasi seolah semua orang Jawa itu salah gitu. Karena ya, nggak semua orang Jawa itu kayak begitu. Nah, tapi gue nggak bisa pungkiri, kalau makin kesini, gue makin sering banget ngelihat ejekan-ejekan yang mengarah ke suku Jawa karena fenomena anomali itu tadi. Bahkan cukup banyak ya komentar yang gue lihat, mereka nggak sungkan gitu, mengatakan kalau Jawa itu adalah hama. Gue paham sih maksud beberapa dari mereka itu cuma bercanda. Tapi kita nggak bisa membenarkan hal ini karena jelas ini adalah tindakan rasis. Di sini kita juga harus bisa bedain ya antara tradisi yang memang merepresentasikan suku tertentu secara menyeluruh dengan fenomena yang nggak bisa dikaitkan dengan suku tertentu. Dan pembahasan gue di sini pun bukan mengeneralisasi kalau semua orang Jawa itu meresahkan ya. Karena gue sangat setuju kalau fenomena-fenomena yang ramai saat ini itu nggak ada kaitannya dengan suku apapun. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri nih bahwa kekesalan-kekesalan ini adalah bentuk reaksi orang-orang yang resah dengan kelakuan-kelakuan beberapa orang yang cukup meresahkan di sosial media. Misalnya sound horeg. Tradisi ini tuh cukup meresahkan banyak orang yang ada di sosial media karena hal tersebut dianggap sebagai tradisi yang justru mengganggu lingkungan sekitar karena nggak semua orang itu bisa nikmatin musik tersebut, bahkan malah merasa dirugikan. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, gue ngelihat ada berita yang katanya dampak daripada sound horeg ini ada satu toko yang etalasenya itu sampai pecah gitu karena getaran dari volume suara speaker dari sound horeg itu sendiri. Dan beberapa video lainnya, itu gue lihat memang getaran sound horeg itu cukup keras gitu. Jadi nggak kaget kalau ada berita-berita kayak gitu. Lagi pula kalau menurut studi yang ada di Environment and Behavior pada tahun 2000. Sebentar guys, saya jelaskan sedikit. Sound horeg itu adalah satu sound system yang dikumpulkan menjadi besar dan itu dinikmati oleh masyarakat setempat ya guys ya. Jadi itu menimbulkan pro dan kontra antara suka dan tidak suka karena suara sound system itu yang sangat kuat bahkan bisa menggetarkan kaca ya. Baik, kita lanjut.
2023 mengungkapkan kalau volume musik yang terlalu kencang di tempat umum itu bisa mempengaruhi perilaku sosial dan tingkat agresivitas. Jadi selain daripada mengganggu usaha dan rumah orang lain, sound horeg ini pun bisa mengganggu emosional orang sekitarnya. Ditambah lagi dengan beberapa tingkah laku meresahkan para orang yang nikmati tradisi ini, tentu banyak masyarakat itu makin kesel dengan orang-orang ini. Misalnya nih, waktu itu gue pernah lihat ya, video orang yang rela ngancurin fasilitas umum demi ngasih akses ke sound horeg ini. Dan video ini pun menimbulkan banyak kekesalan gitu dari para netizen. Nah, keresahan ini tuh nggak cuma sampai di situ aja, tapi yang beberapa hari yang cukup viral, yaitu sekumpulan klub motor di Nganjuk yang numpang istirahat di supermarket. Bahkan yang parahnya, karena mereka tuh rame-rame pada ngumpul, lantai supermarket itu pun jadi kotor. Fenomena ini tuh menimbulkan kritik dari banyak netizen, yang mereka tuh kesel dengan tingkah laku manusia-manusia tersebut yang jelas merugikan pihak toko. Bahkan gak sedikit dari netizen yang bilang, kalau para anggota klub motor tersebut adalah hama, karena tingkah lakunya yang merugikan. Dan lagi-lagi, ketika ada fenomena yang memalukan seperti ini, pasti ada gitu, orang yang komen tebak suku. Dan ujung-ujungnya, itu malah ngejelekin suku itu sendiri. Bahkan yang parahnya, berita ini tuh udah kesebar juga ke negara luar, sampai ada satu akun X yang ngatain negara kita karena fenomena memalukan tersebut. Nah, selain daripada sound horeg dan klub motor tersebut, sebenarnya masih banyak gitu fenomena-fenomena meresahkan yang itu terjadi di Pulau Jawa. Bahkan hal ini sampai menjelekan suku Jawa itu sendiri, mulai dari oknum pemuka agama, Ya kono didol goblok. perguruan silat, dan masih banyak lagi hal lainnya yang kebetulan itu terjadi di Pulau Jawa. Untuk yang perguruan silat, sebenarnya sih nggak ada yang salah ya dari silatnya. Justru itu bagus untuk melestarikan budaya di Indonesia. Tapi yang jadi masalah itu bukan pencak silatnya, tapi beberapa oknum yang mereka itu merasa hebat dengan menjadi anggota perguruan silat tersebut. Jadi karena mereka tergabung menjadi anggota bela diri, ya para oknum tersebut merasa paling hebat gitu. Sebenarnya memang kalau gue perhatikan, sumber masalah dari ini semua, salah satunya itu karena mentalitas fanatik masyarakat yang masih kuat. Dimana ketika mereka tuh suka terhadap suatu hal, itu dinikmati dengan cara yang berlebihan, seolah di dunia ini tuh cuma ada dia dan orang-orang yang satu minat sama dia. Misalnya sound horeg gitu. Ya mereka mengasumsikan semua orang yang ada di sekitar itu suka dengan tradisi tersebut. Padahal pada kenyataannya, gak semua orang itu suka. Bahkan banyak dari mereka yang justru merasa dirugikan. Gue paham memang hobi ini dilakuin pakai uang mereka. Tapi ya, dampak lu bisa lihat. Fenomena ini tuh juga jadi mencoreng nama suku Jawa dan berujung pada rasis. Kemarin tuh gue pas bikin instastory tentang ini ya, ada beberapa yang DM ke gue. Kalau mereka tuh merasa prihatin terhadap fenomena ini, karena masalahnya, fenomena itu nggak cuma sekedar jadi ejekan ke para pelaku yang terkait aja, tapi sampai suku Jawa pun ke bawah-bawah. Jadi orang yang termasuk suku Jawa tapi mereka nggak ngakuin hal tersebut, mereka ribut sendiri untuk jelasin kalau nggak semua orang Jawa itu kayak begitu. Ngerti nggak? Jadi fenomena yang dilakukan sama beberapa orang, akhirnya berujung pada rasis yang ditujukan kepada seluruh suku Jawa, yang padahal sebenarnya nggak ada kaitannya gitu dengan suku apapun. Memang ketika kecintaan seseorang terhadap suatu hal itu berubah menjadi fanatisme, dampaknya itu bukan cuma ke diri sendiri doang, tapi orang-orang sekitar pun kena dampaknya. Gue kemarin tuh sempat lihat ya, salah satu komentar di Quora gitu. Jadi orang yang komentar tersebut, dia cerita pengalaman dia dihujat karena dia nggak mau ikut datang ke satu pengajian dengan alasan-alasan yang dia punya. Walaupun kita nggak bisa jadikan ini bukti yang kuat untuk merepresentasikan semua, tapi seenggaknya kita jadi paham gitu, kalau hal-hal seperti itu beneran ada. Selanjutnya yang memungkinkan jadi penyebab fenomena ini semua adalah karena udah jadi bagi tradisi dari komunitas masyarakat. Karena gini, walaupun memang banyak yang nggak suka dengan sound horeg dan semacamnya, di sisi lain justru ada gitu orang-orang yang suka dengan hal ini, bahkan udah membentuk sebuah komunitas bagi orang-orang yang memang sama-sama suka dengan hal tersebut. Jadi selagi memang peminatan masih cukup banyak dan gak ada regulasi melarang, sangat memungkinkan kalau hal tersebut bisa terjadi. Mungkin bagi kita yang ngeliat fenomena ini dari luar tanpa terlibat langsung dengan hal tersebut, kita dengan sangat mudah mengatakan kalau hal tersebut meresahkan dengan bukti-bukti yang ada. Tapi kita nggak tahu gitu, apa yang udah masuk ke pikiran mereka, dan apa yang mereka rasakan ketika mereka melakukan hal tersebut. Karena balik lagi yang tadi gue bilang, mau kita katain gimana pun, ya selagi peminatnya masih banyak dan gak ada regulasi melarang hal tersebut, pasti akan tersadar hal-hal seperti itu. Bahkan ya, sekalipun fenomena semua ini redup, pasti nanti ada aja hal lain yang meresahkan, karena ya nggak ada regulasi terhadap hal tersebut. Misalnya gini deh, mungkin banyak dari kita yang ngeliat santri-santri atau pemuka agama melakukan hal aneh, kita sadar gitu kalau hal tersebut meresahkan dan terasa seperti sebuah anomali. Tapi kenapa hal tersebut masih ada? Ya karena ada pihak yang membela hal tersebut dan nggak ada aturan apapun untuk melarang hal itu. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ya karena ada pelaku dan juga nggak ada hukumnya. Lagi pula nih,
Hal-hal anomali begini tuh nggak cuma terjadi di Pulau Jawa aja sebenarnya, tapi di beberapa daerah lainnya itu juga ada hal-hal yang dianggap sebagai anomali dan juga meresahkan. Tapi kenapa Pulau Jawa yang paling kelihatan? Ya karena Pulau Jawa itu populasinya paling banyak. Jadi anomali yang terjadi di sana itu bisa lebih kelihatan gitu. Sebenarnya di wilayah lain pun juga ada tindakan-tindakan anomali yang meresahkan, tapi ya nggak sekelihatan Pulau Jawa yang punya populasi paling banyak. Jadi fenomena-fenomena begini tuh nggak bisa kita kaitkan dengan suku orang tersebut. Karena gue rasa kalau kita ngomongin suku, semua suku pasti ada aja gitu penduduknya yang agak-agak nggak beres, karena faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Dan itu tadi video yang baru saja kita reaksi bersama guys. Amat sangat rumit dan susah untuk saya berbicara ini guys. Karena sangat sensitif. Ini berkaitan tentang suku yang telah dibahas tadi. Namun kalau saya lihat, ini tidak ada kaitannya dengan suku. Namun banyak orang yang melakukan hal itu yang mengait-ngaitkan dengan suku ya. Suku tertentu. Oke, secara garis besar, ada banyak ya. Kita lihat ada banyak pertikaian perselisihan di media sosial antara netizen Indonesia dan juga Malaysia. Ya, kita bahas netizen Indonesianya saja dulu karena kita lihat banyak sekali netizen Indonesia yang mungkin melakukan dan bertindak hal yang tidak wajar, mengata-ngatakan netizen Malaysia, dan netizen Malaysia juga membalas hal demikian. Seperti itu ya guys ya, yang banyak sekali terlihat. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau kita ingin mengatakan jiran kita, alangkah baiknya kita memperbaiki di negara kita dulu. Karena ada banyak orang-orang netizen di sini yang negara Malaysia, alangkah baiknya kita harus memperbaiki yang ada di dalam negeri dulu. Kalau sudah baik di sini, baru kita bisa ngomong yang benar negara kita sebagai contoh yang baik bagi negara orang, seperti itu ya guys ya. Namun kenyataannya, rupanya ada perselisihan. Ini juga dikaitkan dengan persukuan ya. Suku, antara suku yang dibahas di sini adalah suku Jawa. Sebenarnya kalau saya pikir ini nggak ada hubungannya dengan suku ya guys. Ya, saya tahu juga di Jawa itu bukan hanya Jawa. Namun suku-suku lainnya itu banyak juga yang menetap di Jawa dan mengikuti tradisi-tradisi itu. Ada juga orang Melayu Riau juga ada di situ, orang Minang juga ada, orang Aceh juga ada, Banjar ada juga, ya. Jadi kalau hal ini dikait-kaitkan dengan suku, kalau menurut saya sangat-sangat tidak relevan. Ya, karena dalam acara-acara itu juga diikuti pasti dari orang suku-suku lainnya. Jadi, alangkah tepatnya kita katakan hal-hal yang negatif. Ini saya katakan hal negatif dulu ya guys ya, yang dilakukan oleh oknum. Ya, ini adalah komunitas. Jadi sekelompok orang yang melakukan hal tersebut yang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar dan juga disupport oleh lingkungan. Itu yang mereka pikirkan guys. Seperti sound tadi, dan juga seperti silat ya. Silat ini sebenarnya positif ya, untuk melestarikan budaya dan juga membela diri apabila kita dalam keadaan terancam. Tapi kalau sudah disalahgunakan, ini menjadi hal yang tidak benar. Seperti tadi dilakukan bahwa silat, mereka belajar silat itu untuk membangga-banggakan diri, lalu untuk menakut-nakuti orang bahwa kita ini adalah seorang pesilat yang handal. Nah, ini adalah satu hal yang tidak benar. Dan itu dilakukan di Jawa katanya guys ya. Sehingga ini membuat suku Jawa ya yang kena ya guys. Padahal tidak, ini bukan, menurut saya tidak dikaitkan dengan suku ya guys ya. Namun adalah komunitas. Yang silat itu bukan hanya orang Jawa, tapi orang Batak juga ada, orang Lampung ada, Palembang ada, semua orang melestarikan silat itu ya guys ya. Tapi malah ada oknum yang melakukan hal negatif yang mengait-ngaitkan dengan kebiasaan dia melakukan melestarikan silat, tapi dia melakukan hal yang tidak baik dengan menakut-nakuti orang. Itu adalah cara yang tidak benar dan dikait-kaitkan dengan suku Jawa. Ini tidak adil rasanya ya, karena suku Jawa itu sangat banyak. Tentu kita tahu semua di atas bumi ini ada orang baik dan ada orang buruk. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang buruk ini tidak relevan kalau kita samakan itu dengan hal yang dilakukan oleh suku. Sama sekali tidak masuk ya, menurut saya seperti itu. Jadi, apabila kita banyak mempermasalahkan, mengkomplain negara-negara orang yang seperti inilah,
Alangkah baiknya kita berkaca, sadar akan apa kelemahan yang terjadi di tempat kita dan kita perbaiki bersama guys ya. Terutama kita lihat apakah yang kita lakukan ini benar, apakah disupport oleh seluruh masyarakat di sekitar. Menurut saya tidak guys ya. Terutama bagi sound yang besar tadi, itu banyak orang saya yakin yang dirugikan, terutama bagi orang yang ingin beristirahat ya, orang yang ingin setelah bekerja jadi security malam itu paginya ingin istirahat tidur ya, dan juga orang yang punya anak, punya orang tua yang sudah tua renta, tentu ini sangat mengganggu. Sound tersebut begitu sangat kuat hingga dapat menggetarkan kaca. Nah, menurut saya pribadi seperti itu guys ya. Hal-hal seperti ini jika dilakukan, ini akan menimbulkan banyak sekali keresahan ya guys ya. Dan fitnah-fitnah dari orang-orang lain itu juga akan masuk, terutama ini bagi suku, yang mana ini tidak bisa kita salahkan sukunya, namun yang benar adalah oknumnya yang kita salahkan, yang membentuk komunitas besar, yang menganggap diri mereka benar, dan setahu mereka sudah disupport oleh seluruh masyarakat, ternyata tidak ya guys ya. Dan alangkah baiknya kita memperbaiki dulu, kita yang memperbaiki diri kita, lingkungan kita, ya, sehingga bisa menjadi normal dan stabil. Sehingga itu baru bisa kita ngomongin negara orang ya guys ya. Jangan kita ngomongin negara orang, kita berbicara keburukan negara orang, ternyata di dalam negeri kita ini banyak juga yang belum benar ya. Itulah yang menurut yang ada dalam pikiran saya itu untuk kita perbaiki. Jangan kita membahas negara orang dulu, lebih baik kita bahas yang ada di dalam negeri saja. Kita perbaiki bersama, seperti itu. Baik, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf, bukan ada maksud untuk melecehkan atau merendahkan satu suku ya guys ya, karena saya di sini murni untuk mereaksi. Saya pun tidak menyalahkan suku di sini, melainkan adalah oknum dan juga komunitas yang telah melakukan hal-hal tersebut. Dan saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.